Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi KTA Kilat ya. Karena banyak dari teman-teman yang saat ini gagal atau telat atau masih belum bisa bayar di aplikasi KTA Kilat ya. Mungkin dari teman-teman banyak yang panik karena dari teror pihak aplikasi ya. Jadi banyak teman-teman yang telat atau sudah gagal banyak dapat teror dari pihak KTA Kilat. Jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi ya, agar kalian tidak panik lagi, agar kalian bisa mengambil langkah-langkah misalkan masih belum bisa melunasi tagihan tersebut. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami teman-teman ya. Oke, perlu saya informasikan di sini teman-teman ya. Di sini saya dapat chat teman-teman ya. Nah, ini dapat chat dari teman subscriber teman-teman ya, bahwasanya dia mengadu atau berbagi sama kami lah, seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini ada chat ya dari teman subscriber. Saya bacakan langsung teman-teman ya. Malam bang, saya galbay di KTA Kilat katanya ya. Gimana bang solusinya, padahal nomor kantor saya isi acak. Kok tiba-tiba tadi sore teman saya ditelepon. Gimana bang solusinya? Tadi nomor kantornya sebenarnya tidak dicantumkan, tapi ternyata dari pihak KTA Kilat itu menelpon kantornya lah, seperti itu ya. Jadi dia tidak mencantumkan nomor asli kantornya, tapi dari pihak KTA Kilat menelpon kantornya, seperti itu. Kemudian saya balas di sini dengan pesan suara aja teman-teman, seperti itu. Loh, kenapa kok bisa telepon, memangnya situ mencantumkan apa tidak, seperti itu. Kemudian dari teman subscriber balas lagi teman-teman ya. KTA Kilat ya, KTA Kilat Kondar juga saya acak, tapi teman saya dihubungi dan DC-nya tahu nama tokonya, padahal Kondar saya ngisi acak juga. Jadi kalau kita pikir ya, pinjaman online sebenarnya kalau dari saya, pengalaman saya, sebenarnya meskipun pinjaman online yang legal itu sebenarnya bisa mengakses HP kita, itu sebenarnya bisa, tapi kalau yang legal sebenarnya itu tidak dibolehkan kan kita acak-acak kontak kita, sebenarnya seperti itu ya, sepengalaman kami. Karena kenapa kok bisa tahu nomor yang tidak dicantumkan, kenapa kok tahu? Nah, dari situ saya pikir dari pinjaman online meskipun legal itu bisa mengambil kontak. Nah, seperti itu. Karena banyak juga dari teman-teman subscriber yang tidak mencantumkan nomor tapi dia dicat dan dihubungi. Nah, seperti itu. Nah, dari pihak aplikasi biasanya ada alasannya nomor Anda dicantumkan atau sebagai jaminan. Nah, jadi kalau dari saya ya, untuk pinjaman online legal itu ya bisa mengakses ya seluruh kontak sebenarnya sih teman-teman. Ya. Intinya seperti itu sepengalaman teman-teman ya. Oke, kemudian di sini saya balas aja seperti ini. Iya, emang pinjol gitu kak, makanya banyak teman-teman yang galbay gara-gara gitu kak. Jadi teman-teman yang gagal bayar di aplikasi KTA Kilat itu sebenarnya memang seperti itu, karena kita tidak mencantumkan ya, biasanya kan tidak mencantumkan nama teman atau orang tua, itu biasanya dihubungi juga, tapi chatnya itu ya nomor Anda sebagai jaminan. Nah, seperti itu. Karena saya dapat informasi itu dari teman-teman subscriber juga. Jadi buat kalian yang saat ini gagal di aplikasi KTA Kilat, misalkan kalian telat atau bayar, kalian respon dengan baik ya. Apapun pertanyaan dari pihak penagih ya, pertanyaan kalian selalu jawab aja. Misalkan nggak ada dana ya bilang nggak ada dana. Misalkan mau ke rumah, silahkan ke rumah, saya tunggu, tapi kami masih belum ada dana. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalian lebih berani lah ya untuk menghadapi. Misalkan kalian nggak pernah respon, nggak pernah ada chat, abaikan, blokir, bahkan ada telepon di reject. Nah, itu bisa terjadi dari pihak aplikasi itu melakukan hal-hal seperti ini teman-teman. Oke, kemudian di sini ya, padahal telat 6 hari. Nah, ini 6 hari teman-teman sudah menghubungi intinya kantor kan ya, seperti itu ya, atau nomor perusahaan dia bekerja lah, seperti itu ya. Nah, apakah akses semua kontak bang? Ya, saya bilang sih itu udah kan KTA Kilat ya, udah nelpon di luar Kondar kakak, makanya kalau masih belum bisa bayar kakak harus lebih berani dari dia kak. Jadi intinya kalau kita gagal, misalkan ada chat, kalian harus balas apapun pertanyaannya dari pihak penagih, kalian balas terus chat. Jadi setiap pertanyaan kalian jawab, karena kita masih belum ada dana kan.
masih belum bisa melunasi. Jadi kalian harus merespon lah, tidak usah terlalu takut. Misalkan kalian tidak pernah respon, nah itulah terjadinya, bisa menelpon kantor atau di luar Kondar. Nah seperti itu kan saya sudah sering bilang sama teman-teman, misalkan kalian gagal atau telat atau masih belum bisa melunasi hutang di aplikasi tersebut, kalian respon dengan baik. Nah seperti itu. Nah, jadi dari pihak aplikasi itu ada komunikasi. Nah, misalkan kalian gagal atau masih belum bisa bayar, kalian ada chat, matikan atau blokir atau kalian hapus, nggak pernah balas. Nah, itu bisa terjadi seperti itu, ya. Oke, contohnya di sini teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman. Nah, di sini dari pihak KTA Kilat ya, sebenarnya sudah 1 bulan, tapi nyatanya sampai sekarang masih belum ada penyebaran data dan nelpon di luar Kondar masih belum ada sih. Ya, itu. Karena selalu respon, ada chat apapun selalu direspon karena memang tidak ada dana kan. Jadi apa adanya seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat teman-teman ya di sini ya. Ya ini respon dengan baik, ini manfaatkan keringanan ya. Penghapusan denda hari ini masih penting data Anda kan katanya. Iya, cari dana dulu Pak, seperti itu. Anda selama ini emang nggak ada cari dana, udah mau 1 bulan ini katanya. Nah ini masih mau 1 bulan, ini masih belum ada telepon kantor ataupun di luar Kondar masih, karena selalu merespon, bahkan lebih-lebih menelpon ke pihak penagihnya seperti itu. Jadi intinya misalkan kalian gagal di aplikasi KTA Kilat, ya, memang seperti itu sih cara penagihannya. Satu hari bisa sampai 10 nomor, bahkan 5, 10 ya. Jadi intinya kalian tidak usah takut, kalian respon, balas apa adanya. Kalau memang nggak ada dana ya nggak ada dana, seperti itu sih, ya kan. Nah itu salah satu informasi dari teman subscriber yang dihubungi di luar Kondar dan telepon perusahaan padahal tidak memberikan nomor perusahaannya, kan seperti itu sih. Jadi intinya kalian respon dengan baik. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tapi kalian biasanya kan ada yang masih menunggu gajian, masih 2 minggu lagi. Dari pihak aplikasi sudah tidak mau tahu, bahkan teror segala cara yang dilakukan. Jadi intinya kalian berani aja seperti itu, balas, respon. Kalau mampu kalian telepon ke pihak DJ-nya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu teman-teman. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya untuk informasi kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.